Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Kalu SPD, mahasiswa PPG, guru tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Al Muslim dengan NIM 248690413165 pada hari ini Senin 21 Juli 2025. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Pelajaran hari ini atau pagi ini ada baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, azan tolong dipimpin banyak. Duduk dan rapi. Siap. Berdoa mulai. Jadi sebelum kita mulai pelajaran ya, jadi ada baiknya tadi kita sudah berdoa. Doa itu tujuannya agar pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang kita lakukan dapat berjalan lancar serta diberi keberkahan. Amin. Pagi ini masuk semua? Ada yang masuk? Ada. Kemana? Ada yang tahu? Tiara, Rehan masuk gak? Tadi ada bilang orang tuanya ke bapak bahwa Rehan sakit ya. Jadi kita doakan agar Rehan cepat sembuh ya, agar bisa kembali belajar bersama kita. Terus untuk meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan rasa persatuan, dapatnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Jadi semuanya berdiri ya. Siap? Pembelajarannya lancar, bisa dipahami. Bapak ingin di kelas ini ada kesepakatan kelas ya. Kelas yang pertama, apabila guru menjelaskan, sikap kalian bagaimana?
terganggu di kelas, tidak boleh ya berisik mengganggu kawan. Oke. Tadi ke sekolah, nyampe di kelas, siapa yang duluan? Azan. Ya. Dan ini tujuan yang diharapkan setelah mempelajari ini, kalian dapat mengidentifikasi aturan-aturan di sekolah serta menerapkannya di lingkungan sekolah atau di kehidupan kalian sehari-hari, ya. Jadi pagi ini kita akan pelajari pendidikan Pancasila ya, tentang aturan di sekolah. Kemarin kita sudah mempelajari penerapan kerjasama di lingkungan sekolah, keluarga, dengan tempat tinggal demi kehidupan kali. Contoh kerjasama di lingkungan keluarga apa aja? Salah satunya membantu ibu. Kalau di sekolah kerjasamanya piket umum ya. Kalau di lingkungan masyarakat, iya bergotong royong. Ya itu dari kemarin. Jadi hari ini kita sudah memasuki bab 2 ya, akan pelajaran baru tentang aturan-aturan di sekolah. Ini akan menayangkan nah, kira-kira ini gambar apa ya? Gambar upacara. Nah, di sini upacara ini ada kaitannya dengan aturan-aturan di sekolah. Nah, apakah di sini kira-kira ada aturannya sekolah? Ada. Nah, apa coba aturannya? Lihat di gambar ini. Pakaian yang rapi ya, atau seragam lengkap. Jadi sekolah itu adalah tempat untuk belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan ya. Di sekolah kamu akan dibimbing dan diajarkan menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Di sekolah juga kalian akan mendapatkan atau menemukan minat dan bakat alamiah yang ada pada diri kalian masing-masing, dibantu siapa kira-kira? Dengan bantuan atau dibantu guru. Jadi pekerjaan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apa kabar semua? Pasti baik-baik saja kan? Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang aturan di sekolahku. Nah, kalian pasti tahu kan, setiap tempat biasanya berlaku suatu aturan. Nah, sekolah sebagai sebuah tempat yang tertentu yang memiliki aturan. Nah, kira-kira apa sih aturan itu? Lalu, apa tujuan diadakan aturan? Dan apa sih akibat melanggar aturan? Yuk, kita cari artinya. Aturan adalah suatu tatanan atau petunjuk, kaidah, ketentuan yang dibuat untuk mengatur suatu hal. Aturan-aturan adalah
segala sesuatu yang harus ditaati, dan apabila melanggarnya maka akan diberikan hukuman. Peraturan itu juga disebut dengan tata tertib. Aturan itu wajib dipatuhi. Adanya aturan akan tercipta kenyamanan dan ketertiban. Aturan di sekolah adalah tatanan untuk mengatur sikap dan perilaku di lingkungan sekolah. Aturan sekolah itu dibuat oleh kepala sekolah dan guru. Nah, aturan wajib ditaati oleh setiap warga sekolah. Dengan mentaati peraturan, kegiatan belajar dapat berlangsung dengan lancar. Berikut adalah contoh-contoh aturan di sekolah. Yang pertama, memakai seragam sekolah. 2. Datang di sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah harus lebih awal. Usahakan sebelum bel berbunyi. Terlambat datang berarti melanggar aturan. Supaya tidak terlambat sekolah, kamu harus bangun pagi dan tidak tidur terlalu malam. 3. Mengikuti upacara bendera. Hari Senin di sekolah diadakan upacara. Tujuannya untuk melatih kedisiplinan dan menanamkan rasa nasionalisme. Mengikuti upacara bendera merupakan aturan yang wajib dilaksanakan oleh segenap warga sekolah. Upacara bendera harus dilakukan dengan hikmat dan tidak boleh bersenda gurau. 4. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sebelum dan sesudah melakukan kegiatan belajar, kita diharuskan untuk berdoa. Berdoa itu dilakukan secara khusyuk. Dalam berdoa, kita menyampaikan permohonan kepada Tuhan agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar, serta keselamatan dalam. Oke, sampai di sini. Apa itu aturan? Suatu tatanan yang dibuat sesuatu karena suatu hal ya. Kalau aturan-aturan segala sesuatu yang harus diapakan, dipatuhi atau ditaati. Aturan apabila dilanggar akan mendapat hukuman ya. Tadi aturan-aturan sekolah ya, yang tadi ada nggak aturan-aturan di sekolah? Nah, aturan-aturan di sekolah itu siapa yang membuatnya? Kepala sekolah dan guru. Dengan adanya aturan-aturan di sekolah, apa manfaatnya? Dengan adanya aturan itu, untuk apa dibuatnya aturan itu di sekolah? Agar belajar menjadi lebih tertib ya. Oke, sini Bapak mau bentuk kelompok ya. Bentuk kelompok Bapak akan bagikan tugas ya. Sekarang kita bentuk tangan 1, 2, 3 ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 2, 2 kali tepuk 5. Oke, teman-teman bisa? Aku bisa. Jadi kalau teman-teman bisa, aku juga pasti bisa. Oke, kamu mau? Sudah bentuk kelompok ya, kalau mau. Nah, di sini ya, kalian bentuk kelompoknya menulis 3 aturan sekolah. Setelah ditulis, ketiga itu
Mengapa aturan yang kalian tulis 3 itu penting? Ya. Ada nggak tadi di video tentang aturan sekolah tadi? Oke, ya. Kalau berjauhan boleh kursinya digeser ya, agar kerja kelompoknya teman kerjasamanya itu ya. Ayo. Boleh mendekat kalau berjauhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kelompok kita akan membacakan hadis kami. 1. Datang tepat waktu. Mengapa itu penting? Karena kalau tidak datang tepat waktu akan tertinggal pelajaran. 2. Memakai seragam lengkap. Mengapa itu penting? Karena jika tidak memakai seragam lengkap akan terkena hukuman. 3. Mendengarkan guru. Mengapa itu penting? Karena jika tidak mendengarkan guru tidak akan paham. Iya, kasih tepuk tangan. Ini kelompok 3. Aturan sekolah ini apakah penting? Penting nggak? Penting nggak? Penting ya. Tadi kesepakatan kita bahwa salah satunya ketika belajar atau di kelas harus tertib ya. Bermain boleh nggak? Bermain boleh nggak? Enggak ya. Kalau bermain itu tempatnya di luar. Oke. Jadi mendengarkan guru, berseragam lengkap, rukun dengan teman, menjaga kebersihan itu sangat penting ya, agar tadi katanya siapa yang menjadi anak hebat? Ayo, siapa menjadi anak hebat? Nah, jadi kalau mau jadi anak hebat, aturan-aturan di sekolah harus dipatuhi, kesepakatan kita juga harus dipatuhi ya. Gitu. Ini tulis nama lengkap ya.
Sudah. Mulai ya. Ini kalian sudah punya ini. Sudah. Oke. Sudah juga. Sudah semua. Alhamdulillah sudah Bapak nilai hampir 80% yang mana kalian bisa memahami ya peraturan sekolah tadi. Jadi ada lagi duduk yang rapi. Iya. Tutup mulut. Ya, jadi aturan dibuat agar pembelajaran atau aturan sekolah itu dibuat agar pembelajaran lebih tertib dan menyenangkan ya. Jadi aturan dibuat itu demi kelancaran, ketertiban, kenyamanan dalam proses belajar kelas ya, agar semuanya tenang. Kalau ada yang berisik, apakah terganggu proses pembelajaran? Terganggu nggak? Terganggu ya. Jadi kita harus tertib di kelas. Makanya dibuatlah aturan. Selain itu apa lagi? Rukun dengan kawan. Apakah itu aturan yang penting? Ya, sangat penting ya. Kenapa sangat penting? Ayo. Kenapa aturan di sekolah tentang rukun dengan kawan sangat penting? Kenapa? Ayo. Iya, biar teman bertambah banyak. Jadi kalau rukun dengan kawan, teman akan banyak, ya. Apalagi selain itu? Apalagi? Jadi aturan dibuat. Aturan dibuat untuk apa ya? Untuk ya, manfaatnya apa manfaatnya? Aturan itu agar kita lebih tertib. Yang lain? Ada yang lain itu? Selain itu ada belajar menjadi, dengan adanya aturan belajar menjadi tenang. Kalau kelasnya bersih, betah nggak di kelas? Betah ya. Makanya dibuatlah aturan demi kelancaran, kenyamanan belajar di sekolah. Duduk yang rapi. Teman-teman bisa? Ya. Apa akibatnya kalau melanggar aturan, misalnya tidak berseragam lengkap? Akan dihukum. Apalagi kira-kira? Selain itu, kenapa? Mendengarkan. Nah, mendengarkan guru ya, itu yang penting ya. Karena kalau tidak mendengarkan guru atau guru lagi menjelaskan tidak mendengarkan, otomatis apa yang disampaikan guru tidak mengerti. Benar nggak? Benar ya. Jadi harus duduk yang rapi agar apa yang disampaikan guru itu bisa tahu, bisa nyambung. Ya. Oke, nanti bagaimana pelajaran hari ini? Apakah sudah bisa dipahami? Sudah. Kalau aturannya dapat kamu pahami? Ayo, siapa yang dapat memahaminya? Katanya sudah paham tadi. Apa? Aturan apa yang dapat kamu pahami? Sapira? Kenapa? Memakai seragam lengkap.
menggunakannya atau menerapkannya di kemudian hari misalnya. Apa yang mendapatkan? Oh misalnya kata teman tadi misalnya Ustaz Mekah. Yang lain apa? Ayo. Apa? Ya, mendengarkan guru. Apa lagi? Apa? Iya, rukun dengan teman. Ada lagi? Apa? Apalagi kan itu? Menjaga kebersihan, ya. Kira-kira apa yang sudah dipelajari hari ini tentang aturan-aturan sekolah bisa nggak kamu terapkan nanti di kemudian hari? Bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Terus mengenai pelajaran hari ini, apakah menyenangkan atau membosankan? Oke, sebelum menutup pelajaran hari ini, kita akhiri dengan berdoa, ya. Berdoa bahwa kita azan untuk memimpin, ya. Oke. Tujuh